Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Batara UG Channel, kembali kita berjumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya, khususnya sejarah dan budaya Bone. Nah, sahabat, kali ini kami ditemani oleh teman-teman dari berbagai kalangan latar belakang, namun terhimpun dalam sebuah sanggar seni budaya, itulah Salio. Alhamdulillah, mungkin ada usul buat dari teman-teman, kesempatan ini kita membahas atau berbincang-bincang tentang apa bagusnya. Tabe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini bisa kita kaji masalah Songkoreja. Apa itu filosofinya, Puan? Bagaimana, kenapa bisa dinamakan Songkoreja, dan apa mungkin ada asal usulnya, Puan? Kenapa dikatakan Songkoreja? Mungkin seperti itu dari saya. Sebuah pertanyaan mungkin terwakilkan dari pertanyaan-pertanyaan yang lain di luar sana, bahwa kenapa Songko Tobone lebih lazim disebut sebagai Songkoreja. Nah, Songko Tobone dikatakan Songkoreja karena itu berasal dari proses pembuatan. Di mana awal muasal atau asal mula starting pembuatan Songkoreja ini dimulai dengan pengambilan bahan dari pelepah, dari bahan pohon lontara yang direcak-recak, yang dipukul-pukul, direcak-recak, akhirnya muncullah serat-seratnya. Sebelum direcak itu mungkin ada proses pembakaran dulu, dibakar. Nah, setelah itu dipukul-pukul, direcak-recak dalam bahasa Bugis, akhirnya muncullah serat-serat itu. Nah, serat-serat itulah yang menjadi bahan dasar daripada Songko Tobone, Songko pemiring, ya. Nah, kemudian setelah itu baru ada proses-proses pembuatan dasar, jaka-jaka, terus proses penganyaman dasar, dibolongi, dihitamkan. Nah, proses ini juga memakan waktu yang lama. Biasanya direndam dalam sebuah wadah tanah yang sudah lama, yang berlumpur. Akhirnya kadang berapa hari barulah songko ini diwatak, diangkat namanya. Kemudian diserahkan lagi kepada proses berikutnya, itu dianyam sesuai dengan strata, panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya yang pagi acara ini. Tapi yang saya pertanyakan, apakah ada perbedaan atau strata dalam Songkoreja? Apakah masih berlaku sampai sekarang? Tapi sebagai item produk budaya, otomatis Songko ini sebagai simbol di masa lalu otomatis mengandung wari, di mana Songko ini jelas terkait dengan strata di masa lalu, di mana makin tinggi tingkat ketebalan emas pemiring Songko itu di masa lalu dianggap atau dinisbatkan sebagai strata yang memakai itu menduduki strata yang lebih tinggi. Jadi tinggi atau rendah daripada pemiring pulau itu di masa lalu sangat terkait dengan strata orang yang memakai. Begitupun kalau apakah zaman sekarang itu masih sinkron, otomatis kita sebagai pewaris daripada warisan budaya itu, otomatis kita sewajibnya lah, sepantasnya untuk menjaga tadi nilai-nilai waris tersebut. Mungkin seperti itu ya. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah dipaparkan dengan sempurna dan dipertanyakan oleh teman-teman yang lain. Saya di sini cuma mempertanyakan masalah Songko Tobone ini yang dikenal sebagai Songkoreja. Pada terah zaman kapan Songkoreja ini Lasih dikenal ya. Dikenal di kalangan masyarakat Bone khususnya begitu. Nah, cuman itu yang saya ingin sampaikan, pertanyakan tentang terah Songkoreja ini bisa dikenal di kalangan orang banyak dan di kalangan orang Bone begitu. Masuknya ke Bone kapan begitu? Sejak kapan Songko Tobone atau Songkoreja ini masuk
Sebenarnya soal masuk ini mungkin kita belum dapat referensi kapan masuknya, karena boleh dikata Songkok Tobon itu Songkok Reca ini asli produk kita. Kalau pertanyaannya sejak kapan Songkok Tobon ini lazim atau terkenal digunakan sebagai simbol prajurit Bone di masa lalu atau simbol orang Bone di masa lalu, ini kita bisa lihat dalam Perang Toraja mungkin. Di situ dalam sejarah dikatakan semasa ekspansi kerajaan Bone terhadap salah satu kerajaan yang ada di Jazirah ini, di mana waktu itu penyerang itu mengalami kegagalan atau dalam artian mengalami kendala yang sangat-sangat berat karena tidak ada simbol yang membedakan antara laskar Bone dan laskar musuh atau pihak yang diserang waktu itu, sehingga terkadang tidak ada simbol ini menjadi faktor yang melemahkan dari dalam artian para prajurit-prajurit tadi kerajaan yang tadi ini serang menyusup ke dalam pasukan kerajaan penyerang, sehingga terjadi kekacauan. Nah, dalam tindakan ini sang raja mengambil keputusan atau inisiatif bagaimana kalau kita mengambil ciri khas, salah satu ciri khas kita secara senyap yang bisa mengidentifikasi bahwa inilah pasukan kita. Membedakan. Nah, betul sekali. Jadi waktu itu secara senyap dirancanglah, disusunlah sebuah simbol yang mana terpilih Songkok Tobone waktu itu sebagai simbol pasukan kita. Nah, ini sangat strategi sangat jitu karena apa? Para penyusup yang tidak mengetahui strategi Bone waktu itu akhirnya muncul siapa penyusup yang masuk dalam pasukan kita, akhirnya mudah diidentifikasi. Dan ini mungkin pemakaian Songkok Tobone ini waktu itu sudah ada atau dikenal di masyarakat Bone, namun belum lazim secara umum sebagai identitas. Tapi mungkin sudah ada pemakaian secara tidak formal, sehingga dipilihlah Songkok ini yang tidak lazim, yang ada di luar daripada kerajaan Bone. Jadi ini merupakan simbol identiti prajurit waktu itu yang alhamdulillah waktu itu dikatakan berhasil membawa hasil daripada strategi itu. Ya. Yang itu membedakan ya Bang ya, membedakan mana pihak musuh dan mana pihak teman. Sehingga waktu itu dikatakan dalam pasukan koalisi itu dikatakan siapa yang memakai Songkok Tobone, itu Songkok Tobone. Akhirnya muncul istilah menyeluruh Songkok Tobone karena waktu itu mungkin secara lazim Songkok itu belum dipakai secara umum. Yang menggunakan waktu itu yang melazimkan adalah prajurit Bugis waktu itu dalam ekspedisi ini, sehingga muncul istilah Songkok Tobone. Namun di kemudian hari namanya asimilasi budaya, perkembangan budaya, mungkin Songkok ini jadi diadopsi oleh daerah lain yang secara sumber daya alam kita mengalami memiliki kemiripan. Karena di Sulawesi Selatan ini bukan cuma Bone yang secara topografi menghasilkan produk alam itu pohon lontara. Ada beberapa kabupaten di Jazirah ini menghasilkan produk alam yang berupa pohon-pohon lontar yang mungkin juga secara tidak langsung secara alami menghasilkan produk-produk dari bahan pohon lontara tersebut, sehingga ada pengklaiman bahwa Songkok ini berasal dari sini. Namun tadi perjuangan budaya yang kita lalui, usulan-usulan terhadap instansi yang terkait atau lembaga-lembaga yang terkait, sehingga muncullah sertifikat piagam pengesahan dari PBB UNESCO bahwa Songkok Tobone merupakan milik kita, merupakan sebuah warisan tak benda yang paten milik kita. Jadi waktu itu, ya. Jadi kita sudah memiliki sertifikat itu, sehingga bisa saja orang mengakui, silahkan, karena tidak menutup kemungkinan yang di sana keturunan dari sini atau dari sana ke sini keturunan di sana. Jadi bisa saja ada pembawaan, karena di Sulawesi Selatan ini kalau kita mau urut tali daripada benang merah ini, kita adalah satu rumpun. Yang seperti itu, yang istilahnya dari keturunan ini. Ya, mungkin memakai ke daerah ini, terus daerah sana menggunakan juga daerah ini namanya kekerabatan, sah-sah saja kita memakai, lagian itu tidak ada pelarangan. Nah, mungkin juga dari filosofi itu yang terkandung di Songkok itu, orang bangga dengan Songkok ini. Jadi ini bukan artinya membedakan ya Bang ya, dalam arti Nuna Setoge ini cuma buat orang Bugis begitu, orang Bugis Bone, padahal enggak, ini menyeluruh untuk Sulawesi Selatan gitu. Dan kita harus bangga dengan adanya warisan tak benda begitu Bang, yang sudah disahkan
Alhamdulillah. punya sertifikat begitu. Iya, betul. Sebuah materi yang sangat menarik oleh Pak Tadi masalah Songkoreja. Tapi yang ingin saya tanyakan ini pun begini, saya dengar tadi ada perang Toraja untuk membedakan antara lawan dengan kawan dan pasukan musuh lah begitulah. Tapi kalau kita lihat ini aslinya berawal dari pasukan prajurit Bang, istilahnya ini kan stratanya gitu. Tapi sampai kapan bisa beralih ke istilahnya pemimpin maksudnya tingkatan stratenya bisa beralih? Kan kita tahu semuanya berawal dari perang Toraja yang dimulai dari pasukan Puan, sehingga kita tahu sekarang tingkatannya sampai tinggi emasnya sampai kapan itu bisa beralih gitu. Katakan tadi adalah simbol daripada pasukan. Ya, Jadi kata pasukan tanda petik. Pasukan bisa terdiri dari pemimpin dan prajurit. Nah, mungkin dari situlah tadi sudah mungkin ada muncul simbol-simbol bahwa ini perwira seperti ini, ini prajurit seperti ini, atau pemimpin tertinggi seperti ini. Karena dalam strata kepemimpinan kemiliteran kita itu terbagi, pertama pegawai yang membawahi peta dulung, yang membawahi andri guru. Jadi mungkin dalam ekspedisi itulah mungkin strata itu sudah muncul. Namun di kemudian hari tertegaskan dalam item-item setelah ini perkembangan Songko tersebut ya. Ya, semua sudah terpaparkan dengan baik, dari membedakan sebagai simbol tanda mana lawan, mana kawan pada saat perang Toraja, Bang ya. Nah, di sini ada tambahan pertanyaan dari saya itu, apa filosofi yang mengenai Songkoreja ini, strata-stratanya begitu, tentang Songkoreja, yang di sini yang saya mau tanyakan itu, Bang, apakah ada makna atau filosofi yang terkandung dalam Songko Tobone ini, Bang ya, selain dari tingkatan-tingkatan Songkoreja itu sendiri, Bang, stratanya. Alhamdulillah, seperti dikatakan tadi bahwa Songko ini adalah produk budaya di masa lalu. Otomatis di samping daripada simbol daripada strata, juga ada filosofi yang terkandung dalam. Dan inilah yang sebenarnya yang lebih penting kita maknai dalam filosofi Songko ini bagi pemakainya dibanding yang strata tadi. Karena dikatakan bahwa ini ya, penekanan bagi yang memakai Songko makin tinggi pamiring daripada emas yang menggunakan itu, diwajibkan sikapnya jauh lebih bagus terhadap orang yang di bawahnya, yang memakai lebih rendah. Kenapa manusia Bugis khususnya boleh dibalut kepala ini dengan emas? Itu kita diwajibkan atau diwasiatkan bahwa kepala manusia Bugis khususnya boleh harus berpikiran emas, harus berpikiran yang bagus. Nah, saat otak ini yang dibalut, pikiran yang dibalut dengan emas, otomatis diupayakan akan keluar tutur yang bagus, sikap yang bagus, tingkah yang bagus, lakon yang bagus. Sehingga dengan tutur yang bagus, sikap yang bagus, lakon dan semua yang bagus, insya Allah secara umum jadilah dia manusia bagus. Jadi tujuan utama pemaikan Songko ini bagaimana mengedukasi manusia Bugis, Bone khususnya waktu itu, untuk bisa berpikiran yang bagus, brilian. Dengan pikiran bagus ini dia bisa bertutur yang bagus, bertingkah yang bagus, dan menghasilkan pergaulan yang bagus. Mungkin seperti itu ya. Di sini di kesimpulannya itu, Bang, Songko Tobone ini atau Songkoreja ini salah satu simbol yang memberikan edukasi kepada betul, sang pemakai, pemakainya ini, Bang. Masalah strata tingkatannya ini harus sampai tingginya ini kan di luar dari itu, Bang ya. Itu sebuah pertanggungjawaban. Jadi di saat orang yang harus memakai pemiring emas yang tinggi, di situ harus mewajibkan dirinya bahwa dia harus lebih bagus dibanding orang yang memakai di bawahnya. Betul. Dan apakah orang yang memakai di bawahnya itu merasa cukup di situ? Ini juga sebagai spirit buat pemakai bahwa semoga cukup saya yang seperti ini. Semoga turunan saya nanti lebih bagus, lebih tinggi dari saya. Bagaimana turunan kita, generasi kita lebih bagus dari kita, otomatis besok harus lebih bagus dari hari ini. Dan begitu dan seterusnya. Jadi ini ada sugesti positif untuk terus memacu diri kita untuk berbuat yang lebih bagus. Dalam bahasa agama, fastabiqul khairat, gitu kan. Nah, mungkin
Baik, yang saya pertanyakan lagi Bang tentang Songkoreca ini ya. Siapa saja yang bisa pakai dengan strata tinggi seperti ini sampai strata yang paling rendah Bang? Tapi Bang. Ya. Itu dikatakan tadi bahwa songkok ini adalah mengandung beberapa makna atau pesan, termasuk tadi dari tinggi dari papan miringnya. Nah, siapa yang pantas memakai lebih tinggi ini otomatis tadi kembali otomatis yang merasa atau yang dianggap derajatnya lebih tinggi dalam strata. Nah, dan secara psikis itu tadi bahwa saat yang memakai sang pemakai ini tadi dibebankan dia harus berbuat lebih bagus, sifat karakter tuturannya harus bagus kembali yang di bawahnya. Nah, apakah yang di bawah tadi yang dianggap strata bukan dari ruling class bisa pakai seperti ini? Di zaman sekarang itu tidak ada perlarangan, tidak ada hukum atau undang-undang yang mengatur tentang itu secara ketat. Namun ada hukum sosial yang berlaku di tengah kita selaku manusia yang berbudaya, otomatis riampiri aleta. Sitin aja mongga, apa sitin aja ki. Kecuali kita anggap ini sebuah estetika, tidak ada maksud bahwa oh saya lebih tinggi dari si A, si B, si C. Mungkin sah-sah saja, atau mungkin ada padu padan daripada kostum yang mungkin kita anggap cocok, serasi, keluar daripada makna yang tadi, mungkin sah-sah saja. Namun kalau dalam ranah budaya, misalkan ada perhelatan budaya, otomatis kita harus hati-hati. Dalam artian ritangai iga mapake, iga engkari sekitar kita. Misalnya ada kita paham ada putra-putri Raja Boleh yang pantas memakai begini, otomatis kita jangan mempersamakan diri kita yang bukan dari tera itu untuk memakai simbol yang sama oleh beliau-beliau pakai. Begitupun sebaliknya. Apakah yang tinggi ini bisa menggunakan di bawah? Sepantasnya sih jangan, pakailah yang sesuai dengan simbol. Namun kalau ini merupakan sebuah beban, karena takut itu tadi pertanggungjawaban, sah-sah saja memakai yang di bawahnya karena menganggap ini mungkin lebih aman dari tingkah atau dari sikap, sehingga ini tanggung jawabnya tidak begitu kuat. Namun dalam ranah kembali tadi ranah budaya, harusnya sepatutnya simbol-simbol itu kita gunakan sehingga wari itu tampak dalam acara tersebut. Kena bau anak patolah, kena rajengi, kena cerak Nah, karena di masa lalu itu tampil, oh ini songkok mado, songkok sulewatang, oh songkok arung. Jadi bisa, oh iya, panagi seperti itu. Jadi inilah mungkin kita berharap agar dinas terkait atau siapakah elemen lembaga yang terkait bisa meregistrasi, menertibkan pemakaian songkok ini sehingga tidak rancu. Karena terkadang dalam tataran budaya sendiri kan ada yang pakai songkok yang seperti ini, pakai baju yang tidak pantas atau tidak serasi dengan songkok ini. Atau terkadang pakai songkok yang di bawah sini pemiranya rendah, memakai kostum yang lebih tinggi yang harusnya stratanya sesuai dengan songkok ini. Jadilah perlu edukasi yang terus dan terus kepada masyarakat bahwa seperti ini sebenarnya maunya maestro budaya kita di masa lalu, dengan pesan-pesan budaya yang disampaikan kepada item ini, bahwa di samping tampilan fisik yang mengatur tentang strata, juga ada tampilan psikis yang mengatur tentang itu tadi pesan-pesan moral atau filosofi tersebut. Nah, di samping daripada tinggi atau rendahnya songkok ini, di songkok ini juga tergambar daripada motif. Nah, motif itu juga menandakan di masa status bahwa macam ini panji kadang itu biasanya dipakai atau digunakan oleh karangan ningrat. Ada di bawah ini ada panji wala suji, terus ada panji bunga dan lain-lain, yang akhirnya ada yang polos sama sekali, yang tidak panji atau tidak bermotif. Nah, jadi ada yang segini, ada sampai yang sama cuma kalipeng. Jadi inilah edukasi yang ada daripada songkok ini, yang mungkin di sini membahasakan bahwa tudangi tudang tak nataroto ini tahu tudangi tudangan, mungkin seperti itu tabe. Dimana songkok ini menunjukkan bahwa itu tadi tempatilah posisi yang sepantasnya kita tempati, dan biarkanlah orang juga menduduki posisi yang sepantasnya dia duduki. Jadi hak dan kewajiban berjalan secara kondusif sehingga tidak ada pergeseran atau
gap-gap antara yang ini sebenarnya posisi saya lebih pantas dibanding ini, posisi kamu lebih pantas ini. Nah, apa yang terjadi di tengah masyarakat kekecewaan itu karena adanya gap yang merasa haknya diambil oleh orang lain. Nah, saat kita menempatkan hak pada posisi yang sebenarnya, insya Allah gap-gap itu akan terhindarkan. Nah, dengan adanya penempatan posisi yang pada tempatnya, insya Allah akan hadirlah suasana damai, aman, sejahtera, dan sentosa. Amin. Alhamdulillah, kesimpulannya mungkin bahwa Songko ini bukan cuma sebuah karya atau mahkarya di masa lalu, namun Songko ini hidup memberi kita pelajaran, edukasi, baik secara fisik tampilan maupun secara psikis, yaitu filosofi yang ada. Jadi marilah kita sebagai manusia Bugis, khususnya Bone, menjaga daripada warisan-warisan kita, salah satunya Songko ini yang alhamdulillah dunia telah mengakui bahwa kitalah pemilik Songko ini melalui daripada sertifikat yang terbitkan bahwa inilah warisan tak benda kita. Tabe.